Kak Eca di hari ini ya sahabat cerdas. Kita ada lagi dalam program pembelajaran kita Huelepar Belajar, dan di hari ini hari Kamis seperti biasanya, seperti minggu-minggu sebelumnya, kita akan ada dalam pembelajaran bagi jenjang SMA. Dan bagi sahabat cerdas semuanya yang sudah pada stay di link Radio Suara Maluku Cerdas dan juga yang sudah pada gabung di channel YouTube BTKI Maluku untuk mengikuti pembelajarannya. Di pembelajaran yang akan kita ikuti pertama ini sahabat cerdas, kita tidak akan pembelajarannya bukan mata pelajaran sejarah, tapi kita akan mulai dengan pembelajaran matematika dari Pak Erlik untuk kelas 10 bagi jenjang SMA. Kalau gitu langsung saja tanpa menunggu lama, kita ikuti pembelajaran bersama dengan Pak Erlik. Dan bagi sahabat cerdas semuanya, selamat mendengarkan, selamat menyimak, dan semoga pembelajaran ini bermanfaat bagi sahabat cerdas semuanya. Oke sahabat cerdas, selamat pagi dimanapun berada, terkhususnya bagi sahabat cerdas yang duduk pada jenjang kelas 10 SMA. Hari ini kita berjumpa kembali dalam program Huelepar Belajar, dan hari ini Bapak akan mengajarkan materi tentang logaritma. Oke, mari kita sama-sama melihat apa itu logaritma. Ya, kita lihat tentang pengertian logaritma. Ya, bentuk umum dari bilangan berpangkat itu adalah A pangkat N, di mana A itu sendiri dinamakan bilangan pokok dan N itu dinamakan pangkat. Nah, jadi sebagai contohnya di sini 2 pangkat 3 itu sama dengan 8. Nah, sahabat cerdas, jika ini diuraikan, sahabat cerdas, jika diuraikan itu dapatnya dari 2 kali 2 kali 2 sebanyak 3 kali. Karena pangkatnya 3 maka dikalikan sebanyak 3 kali. Maka hasilnya dapat 8. Nah, sedangkan untuk yang berikutnya sahabat cerdas, 16 pangkat 1/2. Nah, itu hasilnya sama dengan 4. Itu dapatnya dari mana sahabat cerdas? Karena di sini pangkatnya itu adalah 1/2, maka pangkat 1/2 itu sendiri itu adalah bentuk dari penarikan akar. Sehingga 16 pangkat 1/2 bisa kita tulis menjadi akar dari 16. Nah, akar 16 sendiri itu nilainya sama dengan 4. Nah, itu adalah bentuk umum dari perpangkatan. Nah, tetapi jika sahabat cerdas persoalannya kita balik, yaitu misalkan di sini 3x sama dengan 9, berapakah nilai x? Dan 25y sama dengan 5, berapakah nilai y? Jadi x dan y di sini adalah bentuk pangkat. Nah, jika kita selesaikan persoalan ini, maka kita akan dapat nilai x-nya yaitu sama dengan 2 dan nilai y-nya itu sama dengan 1/2. Nah, itu dapatnya dari mana sahabat cerdas? Nah, itu mudah saja, yaitu dimana untuk 3 pangkat x sama dengan 9, maka 3 pangkat x itu akan sama dengan 9-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 2. Nah, kita sudah punya bilangan pokok yang sama yaitu 3, maka kita akan dapat nilai x-nya itu sama dengan 2. Jadi itu cara mencari nilai x-nya. Sedangkan untuk nilai y-nya 25y sama dengan 5, berarti 25 pangkat y itu sama dengan 5. Kita bisa rubah menjadi 25 itu sama dengan 5 pangkat 2 dipangkatkan y itu sama dengan 5. Nah, maka karena bilangan pokoknya sudah sama, kita akan dapat hasilnya yaitu 2y sama dengan 1, maka y-nya itu sama dengan
1/2. Nah, jadi itu adalah cara bagaimana kita menyelesaikan dua persamaan ini. Namun untuk masalah yang lebih rumit, nilai X dan Y itu kita dapat menentukan dengan namanya aturan logaritma. Yaitu misalkan B adalah bilangan positif dan A adalah bilangan positif yang tidak sama dengan 1, maka kita akan dapat persamaannya. Nah, ini bentuk logaritmanya, yaitu logaritma B dengan bilangan pokok A itu hasilnya sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Sekali lagi Bapak ulangi, logaritma B dengan bilangan pokok A sama dengan C jika dan hanya jika nilai B-nya itu sama dengan A pangkat C. Nah, jadi dari bentuk ini sahabat cerdas, A-nya itu kita sebut sebagai bilangan pokok atau basis. Jadi A-nya ini adalah bilangan pokok atau basis. B-nya kita namakan dia adalah numerus. Dan C itu adalah hasil logaritmanya. Nah, jika A-nya itu sama dengan E, di mana nilai E-nya itu adalah 2,7128 sekian-sekian, maka logaritma B dengan bilangan pokok E ditulisnya ini ln B, itu bacanya adalah logaritma natural dari B, yaitu logaritma dengan bilangan pokok E. Nah, jadi itu adalah beberapa pengertian dasar tentang logaritma. Nah, kita akan coba melihat beberapa soal yang terkait dengan pengertian dasar dari logaritma, yaitu A log B sama dengan C jika dan hanya jika B sama dengan A pangkat C. Nah, ini ada soal sahabat cerdas, diminta hitunglah nilai tiap logaritma berikut ini. Yang pertama A, logaritma 49 dengan bilangan pokok 7. Lalu yang B, logaritma 81 dengan bilangan pokok 3. Yang C-nya logaritma 32 dengan bilangan pokok 4. D-nya logaritma 4 dengan bilangan pokok 64. E, logaritma akar 5 dengan bilangan pokok 25. Dan logaritma atau log 2 akar 2 dengan bilangan pokok kedua. Oke sahabat cerdas, kita lihat masing-masing penyelesaiannya. Kita lihat yang pertama. Nah, untuk logaritma 49 dengan bilangan pokok 7 itu kita misalkan nilainya itu sama dengan X. Nah, jadi yang akan kita cari ini adalah nilai X-nya sahabat cerdas. Nah, maka sesuai dengan teorema logaritmanya, yaitu A log B sama dengan C, maka kita akan dapat nilai B-nya itu sama dengan A pangkat C. Nah, sehingga persamaan dari log 49 dengan bilangan pokok 7 kita bisa menulisnya menjadi 49 sama dengan 7 pangkat X. Maka kita ubah nilai 49-nya menjadi 7 pangkat 2 sama dengan 7 pangkat X. Nah, di sini sahabat cerdas bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 7. Maka kita akan dapat nilai X-nya itu sama dengan 2. Maka kesimpulannya yaitu logaritma 49 dengan bilangan pokok 7 itu nilainya sama dengan 2. Jadi itu penyelesaian untuk bagian A. Nah, kita lihat untuk penyelesaian yang bagian B. Nah, misalkan 3 log 81 sama dengan X.
maka penyelesaiannya sama juga dengan yang bagian A. Persamaannya kita rubah menjadi 81 sama dengan 3 pangkat X. Nah, 81 itu sendiri kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 4, sehingga bilangan pokoknya itu sudah sama, yaitu bilangan pokoknya 3. Maka kita akan dapat nilai X-nya itu sama dengan 4. Jadi kesimpulannya, logaritma 81 dengan bilangan pokok 3 itu nilainya sama dengan 4. Itu bagian B-nya. Kita pindah yang bagian C-nya. Nah, jika sahabat cerdas melihat, ini langkahnya cukup panjang, yaitu logaritma 32 dengan bilangan pokok 4. Maka kita akan dapat penyelesaiannya 32 sama dengan 4 pangkat X. Nah, 32 itu sendiri kita bisa rubah menjadi 2 pangkat 5. Dan 4 itu juga kita bisa berubah dia menjadi 2 pangkat 2. Sehingga kita akan dapat persamaannya, yaitu 2 pangkat 5 sama dengan, ini pangkatnya bisa dikalikan, jadi persamaannya menjadi 2 pangkat 2X. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, yaitu 2, maka kita akan dapat persamaannya, yaitu kita selesaikan pangkatnya. 2X itu sama dengan 5, maka nilai X-nya itu sama dengan 5/2. Jadi kesimpulannya, logaritma 32 dengan bilangan pokok 4 itu nilainya sama dengan 5/2. Oke sahabat cerdas, mudah bukan? Kita lanjut untuk soal yang berikut. Nah, ini misalkan 2 logaritma akar 5, ini sudah ada bentuk akar dengan bilangan pokoknya 25 sama dengan X. Maka kita akan rubah dia menjadi akar 5 sama dengan 25 pangkat X. Nah, akar 5 sendiri ini kita bisa rubah ke bentuk pangkat, dia menjadi 5 pangkat 1/2. Sekali lagi, akar 5 kita rubah ke bentuk pangkat, karena bentuk akar dirubah ke bentuk pangkat, maka pangkatnya itu adalah 1/2. Karena ini adalah akar pangkat 2, maka dirubah ke bentuk pangkat menjadi pangkat 1/2. Lalu kemudian 25 itu sendiri kita rubah menjadi 5 pangkat 2. Nah, itu berarti bilangan pokoknya sudah sama. Tinggal kita selesaikan bagian pangkatnya saja. Nah, sehingga 5 pangkat 1/2 itu sama dengan, ini pangkat 2 dikalikan X, berarti menjadi 5 pangkat 2X. Maka kita akan dapat persamaannya, yaitu 2X sama dengan 1/2, X-nya itu sama dengan 1/4. Jadi 25 log akar 5 dari dengan bilangan pokok 25 itu nilainya sama dengan 1/4. Yang berikut sahabat cerdas, soalnya adalah logaritma 2 akar 2 dengan bilangan pokok 2 itu sama dengan X. Maka kita bisa menulisnya menjadi 2 akar 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, sekali lagi 2 akar 2 sama dengan 2 pangkat X. Nah, maka sahabat cerdas, 2 ini sendiri bisa kita pisahkan menjadi 2 pangkat 1. Kenapa 2 pangkat 1? Karena di sini 2 pangkat 1 dan 1 itu pangkat 1 tidak pernah ditulis. Tapi ini karena kita mau menyelesaikan persamaannya, kita bisa tulis 2 pangkat 1 dikalikan dengan akar 2 ini kita rubah ke bentuk pangkat. Jika sahabat cerdas lihat di contoh yang di atas tadi, akar 5 kita rubah ke bentuk pangkat, jadinya 5 pangkat 1/2. Nah, maka akar 2 ini kita rubah ke bentuk pangkat, maka jadinya adalah 2 pangkat 1/2. Nah,
Kemudian nilainya sama dengan 2 pangkat X. Sahabat cerdas, ini ada bilangan pokok yang sama dan sesuai aturan perpangkatan. Jika bilangan pokok yang sama, bilangan berpangkat yang punya bilangan pokok yang sama dikalikan, maka pangkatnya itu kita jumlahkan. Jadi 2 pangkat 1 dikali 2 pangkat 1 per 2, ini pangkatnya kita jumlahkan, yaitu 1 tambah 1 per 2. Nah, 1 tambah 1 per 2, sahabat cerdas, kita selesaikan pangkatnya, itu kita dapat nilainya adalah 3 per 2. Maka persamaannya bisa kita tulis menjadi 2 pangkat 3 per 2 sama dengan 2 pangkat X. Sehingga karena bilangan pokoknya itu sudah sama 2, maka kita dapat nilai X-nya itu sama dengan 3 per 2. Jadi logaritma 2 akar 2 dengan bilangan pokok 2 itu nilainya sama dengan 3 per 2. Oke sahabat cerdas, ada 9 sifat dasar logaritma. Nah, kita lihat yang pertama. Nah, sifat yang pertama itu adalah jika A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka berlakulah ini, yaitu logaritma A dengan bilangan pokok A itu nilainya sama dengan 1. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk sifat yang pertama, logaritma A dengan bilangan pokok A itu nilainya sama dengan 1. Jadi untuk bilangan pokoknya sama dengan numerusnya, kita akan dapat hasilnya sama dengan 1. Yang berikut sahabat cerdas, sifat yang kedua. Jika P dan Q adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka sahabat cerdas, sifat yang kedua yang berlaku adalah logaritma dari P kali Q dengan bilangan pokok A, maka kita bisa memisahkannya menjadi logaritma P dengan bilangan pokok A ditambah dengan logaritma Q dengan bilangan pokok A. Jadi prinsipnya jika logaritmanya itu dikalikan, maka kita bisa merubah dia menjadi penjumlahan. Jadi A, kalau ini baca singkatnya A log P kali Q, kita bisa rubahnya menjadi A log P tambah A log Q. Jadi itu adalah sifat kedua. Yang berikut sahabat cerdas, sifat ketiga. Jika P dan Q adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka kita akan dapat bentuk yang ketiga atau sifat yang ketiga adalah A log P per Q atau A log P bagi Q. Itu bisa kita tuliskan menjadi A log P dikurang A log Q. Sekali lagi sahabat cerdas, A log P per Q atau A log P bagi Q itu kita bisa menuliskannya menjadi A log P kurang A log Q. Nah, berarti kesimpulannya untuk rumus pembagian kita bisa merubahnya ke bentuk pengurangan untuk sifat yang ketiga. Nah, untuk lebih jelasnya kita bisa lihat contoh soal berikut ini sahabat cerdas. Untuk 3 sifat yang pertama ini, yaitu diminta hitunglah nilai dari 2 log 8 tambah 2 log 4 untuk yang A, yang B nya 6 log 18 tambah 6 log 2, yang C nya itu adalah 3 log 81 kurang 3 log 27. Nah, jadi dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi sudah diberikan, kita bisa menyelesaikan 3 soal ini. Nah, kita lihat satu-satu. Nah, untuk yang pertama sahabat cerdas, untuk 2 log 8 sama dengan 2 tambah 2 log 4,
Nah, 2 log 8 ini jika kita selesaikan itu kita dapat hasilnya itu sama dengan 3. Dan untuk 2 log 4 jika kita selesaikan persamaan logaritmanya itu kita dapat nilainya sama dengan 2. Sehingga 3 ditambah 2 itu sama dengan 5. Itu adalah cara yang pertama untuk kita menyelesaikan soal bagian A. Nah, untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan sifat yang tadi diberikan, yaitu 2 log 8 ditambah 2 log 4, karena bilangan pokoknya itu sama 2 dan bentuknya ini adalah penjumlahan, maka kita bisa merubahnya menjadi 2 log 8 dikali 4. Sekali lagi sahabat cerdas, karena bentuknya penjumlahan dengan bilangan pokok yang sama, maka kita bisa ubah dia ke bentuk perkalian, yaitu 2 log 8 kali 4. Nah, kita selesaikan untuk 8 kali 4, maka kita dapat 2 log 32. Nah, jika kita selesaikan 2 log 32, hasilnya akan sama, yaitu kita mendapat nilainya sama dengan 5. Jadi baik cara pertama dan cara kedua nilainya itu sama. Oke sahabat cerdas, kita lihat yang berikut. Yang berikut adalah 6 log 18 tambah 6 log 2. Nah, ini sudah langsung kita menggunakan sifat, karena bilangan pokoknya itu sudah sama 6 dan merupakan bentuk dari penjumlahan. Kita bisa menyelesaikannya menjadi 6 log 18 dikali 32 dikali 2. Nah, 18 kali 2 itu hasilnya sama dengan 36. Nah, jika kita selesaikan 6 log 36, maka kita akan dapat hasilnya itu sama dengan 2. Jadi itu untuk bagian B-nya sahabat cerdas. Untuk bagian C-nya, 3 log 81 kurang 3 log 27. Nah, kita bisa menggunakan cara yang pertama seperti contoh A, yaitu untuk 3 log 81 sendiri itu nilainya sama dengan 4. Untuk 3 log 27 itu nilainya sama dengan 3. Maka kita dapat 4 kurang 3 itu hasilnya sama dengan 1. Sedangkan untuk cara kedua, ini kita menggunakan sifat logaritmanya, karena di sini bilangan pokoknya sudah sama 3, lalu merupakan bentuk dari pengurangan, maka 3 log 81 kurang 3 log 27 kita bisa menuliskannya menjadi 3 log 81 dibagi 27. Sekali lagi 3 log 81 per 27 atau dibagi 27. Nah, 81 dibagi 27 itu hasilnya sama dengan 3. Dan jika kita lihat bentuknya itu adalah 3 log 3. Ini adalah sifat pertama dari logaritma, yaitu A log A. Maka kita dapat hasilnya sama dengan 1. Jadi kita dapat penyelesaiannya itu nilainya sama dengan 1. Oke sahabat cerdas, kita lihat yang selanjutnya. Nah, ini adalah sifat keempat. Sifat keempatnya, jika P adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1 serta N adalah bilangan real sembarang, maka sifat yang kita peroleh di sini adalah A log P pangkat N. Sekali lagi sahabat cerdas, A log P pangkat N, kita bisa menuliskannya menjadi N kali A log P. Nah, di mana nilai N-nya itu yang tadinya merupakan pangkat dari nilai P, kita pindahkan dia ke bagian depan. Jadi dia sudah pindah ke bagian depan dan dikalikan dengan A log P. Dan untuk P-nya sendiri pangkatnya sudah tidak ada karena nilai N-nya sudah pindah ke depan. Nah, itu adalah sifat
keempat. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat cerdas, kita lihat contoh soal ini. Nah, di sini diminta sederhanakanlah setiap bentuk logaritma berikut. Yang pertama, 5 log 125 itu untuk yang A. Untuk yang B-nya 6 log 9 ditambah 2 kali 6 log 2 dikurang 2 kali 6 log 36. Yang C-nya 6 dikali log 9 tambah 4 kali log 4 dikurang 8 kali log 6 dikurang 4 kali log 3. Nah, sahabat cerdas, jika sahabat cerdas memperhatikan ketiga soal ini, terkhususnya untuk soal bagian C, di situ bilangan pokoknya itu tidak ditulis. Nah, untuk logaritma sendiri, bilangan pokok yang tidak ditulis itu bilangan pokoknya sama dengan 10. Sekali lagi sahabat cerdas, untuk logaritma yang bilangan pokoknya tidak ditulis itu bilangan pokoknya sama dengan 10. Nah, jadi kalau kita baca sebenarnya adalah 6 kali logaritma 9 dengan bilangan pokok 10. Oke sahabat cerdas, kita lihat soal satu-satu. Kita lihat yang pertama untuk 5 log 125, maka dengan menggunakan sifat yang keempat, 125 ini kita bisa rubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, maka sesuai dengan definisi sifat keempat, maka pangkat 3 ini kita bisa pindahkan ke bagian depan. Sekali lagi sahabat cerdas, pangkat 3 ini kita bisa pindahkan ke bagian depan sehingga dia sudah mengalihkan dengan 5 log 5. Jadi bentuknya sudah menjadi 3 dikali 5 log 5. Nah, 5 log 5 sendiri itu nilainya sama dengan 1, sehingga 3 dikali 1 itu nilainya sama dengan 3. Jadi untuk 5 log 125 itu nilainya sama dengan 3. Yang berikut sahabat cerdas, untuk yang bagian B-nya 6 log 9 ditambah 2 kali 6 log 2 dikurang 2 kali 6 log 36. Nah sahabat cerdas, ini kita bisa menggunakan sifat yang keempat, sehingga persamaannya kita bisa menulisnya menjadi 6 log 9. Lalu yang berikut 2 yang tadinya dikalikan di depan kita bisa pindahkan menjadi 6 log 2 pangkat 2. Lagi yang tadinya 2-nya di depan kita bisa pindahkan menjadi pangkat 2 pangkat 2. Lalu untuk kurang 2 kali 6 log 36 kita bisa rubah menjadi 6 log 36 dipangkatkan 2. Nah, sehingga sahabat cerdas, jika kita lihat ini bilangan pokoknya semuanya sudah sama, kita bisa selesaikan persamaannya. Untuk 9 kita bisa rubah menjadi 6 log 3 pangkat 2 ditambah 6 log 2 pangkat 2 dikurang 6 log 36 pangkat 2. Karena bilangan pokoknya itu sama, semuanya 6, maka kita bisa menggunakan tadi sifat 1, 2, 3 yang tadi sudah diberikan. Maka untuk yang penjumlahan kita rubah menjadi perkalian, sehingga kita tulisnya 6 log 3 pangkat 2 dikali dengan 2 pangkat 2, karena di sini penjumlahan. Kemudian karena ada operasi pengurangan, maka kita rubah menjadi pembagian, sehingga dibagi dengan 36 pangkat 2. Nah, ini kita bisa selesaikan persamaannya, yaitu 6 log 3 kali 2 dipangkatkan 2 dibagi dengan 6 pangkat 2, 36 adalah 6 pangkat 2, kemudian dipangkatkan 2. Maka hasilnya kita akan dapat 6 log
6 pangkat 2 per 6 pangkat 4. Nah, sesuai dengan sifat perpangkatan, karena pangkatnya itu bagi, maka pangkatnya kita kurangkan, sehingga 6 pangkat 2 bagi 6 pangkat 4 dapat nilainya adalah 6 pangkat negatif 2. Nah, dengan menggunakan sifat keempat, maka negatif 2 bisa kita tuliskan di depan. Jadinya persamaannya adalah negatif 2 dikali 6 log 6. Nah, 6 log 6 itu nilainya sama dengan 1, maka kita akan dapat hasilnya itu sama dengan negatif 2. Oke sahabat cerdas, itu adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan logaritma dengan bantuan sifat-sifat yang ada. Kita lihat yang ketiga sahabat cerdas. Untuk yang ketiga, 6 kali log 9 tambah 4 kali log 4 kurang 8 kali log 6 kurang 4 kali log 3. Maka kita akan dapat persamaannya dengan sifatnya 6 kali log 9 menjadi log 9 pangkat 6, 4 kali log 4 menjadi log 4 pangkat 4, lalu 8 kali log 6 menjadi log 6 pangkat 8, dan 4 kali log 3 menjadi log 3 pangkat 4. Nah, karena ini bilangan pokoknya semuanya sama, seperti yang tadi sudah dijelaskan, bilangan pokok yang tidak ditulis itu bilangan pokoknya sama dengan 10. Nah, kita bisa selesaikan persamaannya, yaitu logaritma untuk penjumlahan kita ubah menjadi perkalian, sehingga kita bisa menulisnya menjadi 9 pangkat 6 dikali 4 pangkat 4. Lalu kemudian ini ada tanda pengurangan, berarti kita bagi. Nah, lalu kemudian kenapa di sini pengurangan kok operasinya di bawah perkalian? Karena ini jika kita jabarkan sahabat cerdas, ini jika kita jabarkan harusnya dia menjadi log 9 pangkat 6 ditambah log 4 pangkat 4 dikurang, jika kita pisahkan dengan tanda kurung maka jadinya log 6 pangkat 8 lalu ditambah log 3 pangkat 4. Nah, sehingga kita menulisnya 6 pangkat 8 dikali dengan 3 pangkat 4. Maka kita bisa selesaikan persamaannya, yaitu log untuk 9 ini kita bisa rubah menjadi 3 pangkat 2 dipangkatkan 6, dan 4 yaitu 2 pangkat 2 dipangkatkan 4. Untuk 6 pangkat 8 kita bisa menulisnya yaitu 3 kali 2 dipangkatkan 8, dan 3 pangkat 4 nya tetap. Kita selesaikan persamaannya, maka kita akan dapat logaritma 3 pangkat 12 kali 2 pangkat 8 per 3 pangkat 8 kali 2 pangkat 8 dikali dengan 3 pangkat 4. Maka jika sahabat cerdas melihat, ini penyelesaiannya akan dapat 3 pangkat 12 kali 2 pangkat 8. Untuk yang bagian penyebutnya 3 pangkat 8 dikali 3 pangkat 4, itu hasilnya sama dengan 3 pangkat 12 dikali 2 pangkat 8. Maka kita bisa membagi habis nilainya, karena nilainya sama, maka kita akan dapat nilainya log 1, dan nilai dari logaritma 1 itu nilainya sama dengan 0. Jadi itu adalah bagaimana kita menyelesaikan persamaan-persamaan dengan bantuan sifat-sifat logaritma. Nah, sifat-sifat yang berikut sahabat cerdas, ini sifat yang kelima. Jika B adalah bilangan real positif serta A dan N adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka A log B bisa kita tuliskan menjadi N log B per N log A. Sekali lagi sahabat cerdas, kita bisa menulis A log B menjadi N log B per N log A. Itu sifat kelima.
Untuk sifat keenamnya, jika A dan B adalah bilangan real yang tidak sama dengan 1, maka A log B sama dengan 1 per B log A. Sekali lagi sahabat cerdas, A log B sama dengan 1 per B log A. Sifat yang ketujuh sahabat cerdas, jika C adalah bilangan real positif serta A dan B adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka kita akan dapat sifatnya yang ketujuh adalah A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Sekali lagi, A log B dikali B log C itu sama dengan A log C. Itu sifat ketujuhnya sahabat cerdas. Dan sifat kedelapan, jika B adalah bilangan real positif dan A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1 serta N dan M adalah bilangan real sembarang, maka kita akan dapat sifat yang kedelapan, yaitu A pangkat N log B pangkat M itu akan sama dengan M per N dikali A log B. Lagi M per N dikali A log B. Dan jika A pangkat N log B pangkat N, maka kita akan dapat hasilnya sama dengan A log B. Dan sifat yang terakhir atau yang ke-9, jika B adalah bilangan real positif serta A adalah bilangan real positif yang tidak sama dengan 1, maka kita akan dapat sifat yang terakhirnya A pangkat A log B itu nilainya sama dengan B. Nah, jadi itu adalah sifat-sifat dari logaritma, dan ada 9 sifat yang bisa sahabat cerdas menggunakan untuk menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan logaritma. Oke sahabat cerdas, ini ada beberapa soal latihan di rumah yang bisa sahabat cerdas selesaikan di rumah dengan menggunakan sifat-sifat yang tadi telah diberikan. Nah, ini ada soalnya. Yang pertama, untuk soal yang pertama, hitunglah setiap logaritma berikut ini, yaitu untuk A 81 log 27, untuk B adalah 64 log 2, C-nya adalah 2 log 25 tambah 2 log 40 dibagi 2 log 10. Itu untuk soal pertama. Dan soal kedua diminta sederhanakanlah. Yang pertama A 6 pangkat 6 log 4, B 9 pangkat 3 log 5, C 2 pangkat 4 log 3, dan D 16 pangkat 8 log akar 27. Ya sahabat cerdas, itu adalah beberapa soal yang bisa sahabat cerdas latihan di rumah dengan menggunakan sifat-sifat yang telah diajarkan. Oke, demikian sahabat cerdas untuk pembelajaran kita di pagi ini. Sampai jumpa minggu depan lagi dengan pembelajaran yang berbeda di jenjang yang berbeda juga. Selamat pagi semuanya. Oke sahabat cerdas semuanya, itu tadi pembelajaran yang boleh diberikan oleh Pak Erlik di hari ini, khusus bagi sahabat cerdas semuanya yang duduk di bangku kelas 10. Untuk mata pelajaran matematika khususnya diajarkan di hari ini tentang logaritma. Tadi juga ada 2 soal yang boleh diberikan oleh Pak Erlik sebagai bahan ajar bagi sahabat cerdas latihan di rumah ya. Semoga apa yang disampaikan Pak Erik di hari ini dapat bermanfaat bagi sahabat cerdas semuanya dan juga menambah pengetahuan sahabat cerdas khususnya untuk materi logaritma bagi jenjang SMA kelas 10. Di minggu depan sudah pasti Pak Erik akan kembali lagi untuk sahabat cerdas semuanya, menemani sahabat cerdas untuk belajar bersama khusus bagi pembelajaran matematika. Dan sebelum kita lanjut lagi, Kak Ica akan puterin satu lagu dulu bagi sahabat cerdas semuanya. Semoga sahabat cerdas semuanya terhibur dan tetap semangat untuk mendengarkan program pembelajaran kita Huele Par Belajar.